Selamat datang di ruang refleksi ini. Hidup sering terasa berat bukan karena keadaan, melainkan karena cara kita memandangnya. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa kendali sejati ada pada pikiran, bukan pada dunia luar. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu." Dari sinilah saya belajar bahwa perubahan besar tidak selalu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kadang cukup dimulai dari kebiasaan sederhana yang dijalani dengan konsisten. Dalam 1 minggu terakhir, saya mencoba 10 kebiasaan kecil yang ternyata mampu mengubah cara saya memandang diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Bukan kebiasaan ajaib, melainkan latihan sederhana yang menumbuhkan disiplin, ketenangan, dan rasa syukur. Hari ini saya ingin berbagi, bukan sebagai teori kosong, tetapi sebagai pengalaman nyata yang bisa Anda terapkan. Mari kita telusuri bersama 10 kebiasaan yang dalam 1 minggu telah memberi dampak besar dalam hidup saya. Poin 1. Bangun lebih awal dan awali dengan hening. Ada satu kebiasaan yang tampak sederhana, namun dalam praktiknya mampu mengubah keseluruhan ritme hidup. Bangun lebih awal dan memulai hari dengan keheningan. Banyak orang mengira perubahan hidup membutuhkan langkah besar, padahal justru langkah kecil inilah yang membentuk fondasi bagi keteguhan diri. Ketika kita bangun lebih awal, sebelum hiruk-pikuk dunia dimulai, kita sebenarnya sedang merebut kembali kendali atas diri sendiri. Kita memilih untuk tidak terseret arus kebisingan yang biasanya langsung datang begitu matahari naik, dering notifikasi, tuntutan pekerjaan, atau bahkan desakan pikiran yang belum tertata. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran penuh, bukan hidup yang tergesa dan dipaksa oleh keadaan luar. Marcus Aurelius dalam Meditations menuliskan, "Saat engkau bangun di pagi hari, pikirkanlah betapa berharganya anugerah untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai." Kata-kata ini bukan sekadar kutipan indah, melainkan pengingat bahwa pagi adalah kesempatan baru, halaman kosong yang bisa kita isi dengan kualitas pikiran terbaik. Dan halaman kosong itu hanya bisa kita sentuh dengan utuh ketika kita hadir lebih awal, sebelum dunia mencoretinya dengan tuntutan. Keheningan pagi adalah ruang refleksi. Di sanalah kita bisa menata pikiran, memeriksa hati, dan menyiapkan diri menghadapi apapun yang menanti. Saat dunia masih tidur, kita duduk diam sejenak, membiarkan kesadaran hadir tanpa gangguan. Kita bisa menggunakan waktu itu untuk bernapas dalam-dalam, menulis jurnal singkat, atau sekadar menikmati secangkir air hangat sambil mengamati matahari perlahan muncul. Hal-hal kecil ini bukanlah ritual kosong. Mereka adalah latihan untuk menenangkan pikiran, agar hari dimulai bukan dengan terburu-buru, tetapi dengan kendali. Sebaliknya, jika kita bangun terlambat, terburu-buru bersiap, dan langsung diseret oleh aktivitas, maka hari itu sudah kehilangan fondasi ketenangannya sejak awal. Kita akan merasa hidup mengejar kita, bukan kita yang memimpin hidup. Inilah yang diam-diam membuat banyak orang merasa letih, bahkan sebelum siang tiba. Stoikisme mengajarkan bahwa keteguhan batin dibangun dari kebiasaan yang tampak sederhana. Bangun lebih awal dan memulai dengan hening melatih kita untuk menghormati waktu, bukan hanya memanfaatkannya. Hening melatih kita untuk mendengar suara hati, bukan hanya kebisingan luar. Dari kebiasaan ini, kita belajar menguasai diri. Sesuatu yang menurut Epictetus lebih berharga daripada menguasai orang lain. Bayangkan, 1 jam hening di pagi hari bisa menjadi ruang bagi refleksi, perencanaan, dan ketenangan. Dari ruang kecil itulah lahir kebijaksanaan yang akan menuntun langkah sepanjang hari. Sebab orang yang memulai harinya dengan kesadaran tidak akan mudah diguncang oleh provokasi, kabar buruk, atau kekacauan yang muncul di kemudian waktu. Jangan pernah remehkan kekuatan memulai hari dengan tenang. Bukan sekadar soal jam berapa kita bangun, melainkan apa yang kita lakukan segera setelahnya. Bukan sekadar soal produktivitas, melainkan kualitas batin yang terbentuk. Maka, jadikanlah bangun lebih awal dan mengawali hari dengan hening sebagai latihan. Bukan untuk menjadi sempurna,
tetapi untuk menjadi lebih hadir, lebih sadar, dan lebih teguh. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa banyak hal yang kita kejar, tetapi seberapa tenang kita melangkah dalam mengejarnya. Poin 2. Membatasi keluhan, mengganti dengan tindakan. Keluhan adalah kebiasaan halus yang sering kita anggap wajar, padahal diam-diam ia menggerogoti batin. Banyak orang menjadikan keluhan sebagai respons pertama terhadap kesulitan, cuaca yang tidak bersahabat, pekerjaan yang menumpuk, rekan kerja yang menjengkelkan, atau keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Namun apa yang sesungguhnya kita peroleh dari keluhan itu? Apakah keadaan berubah? Tidak. Yang berubah hanyalah suasana hati kita yang semakin berat. Para filsuf Stoik sejak lama mengingatkan bahwa keluhan hanyalah ekspresi dari pikiran yang belum terlatih. Epictetus berkata, "Jangan berharap peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, melainkan berharaplah bahwa peristiwa terjadi sebagaimana adanya, maka engkau akan tenang." Kalimat ini menegaskan bahwa dunia berjalan sesuai hukum alamnya, bukan sesuai kehendak pribadi kita. Jika kita terus-menerus mengeluh, artinya kita sedang berperang dengan sesuatu yang tidak bisa kita menangkan. Realitas itu sendiri. Mengeluh berarti menyerahkan kendali. Kita melepaskan tenaga untuk sesuatu yang tak bisa diubah, sementara mengabaikan apa yang sebenarnya ada dalam genggaman, pilihan untuk bertindak. Disinilah letak perbedaan mendasar antara orang yang terjebak dalam keluhan dan orang yang berlatih ketabahan. Yang pertama sibuk menyalahkan keadaan, yang kedua bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Mari bayangkan situasi sederhana, Anda terjebak macet. Orang yang terbiasa mengeluh akan memaki jalan, pengemudi lain, bahkan pemerintah. Tapi apakah kemacetan itu lenyap dengan keluhan? Tidak. Sementara orang yang terlatih secara stoik akan memilih menggunakan waktu itu untuk mendengar buku audio, merenung, atau bahkan berlatih kesabaran. Bukan karena mereka tidak merasakan ketidaknyamanan, tetapi karena mereka sadar ada hal-hal yang memang berada di luar kendali. Membatasi keluhan bukan berarti menolak kenyataan pahit. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk penerimaan terhadap kenyataan. Kita mengakui bahwa hidup memang tidak selalu sesuai keinginan. Namun, daripada mengeluh, kita mengubah energi itu menjadi tindakan. Jika pekerjaan terasa berat, mulailah mengurai satu persatu. Kisah tubuh Strassliller, rawat dengan istirahat atau olahraga. Jika ada hubungan yang meretakkan hati, pilih untuk memperbaiki atau menjauh dengan tenang. Marcus Aurelius mengingatkan dalam Meditations, jangan mengeluh tentang kesulitanmu. Ingatlah bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk melatih kebajikanmu. Ketika kita berhenti mengeluh, kita membuka ruang bagi keberanian, ketekunan, dan kebijaksanaan untuk tumbuh. Justru dalam situasi sulitlah kita diberi kesempatan untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Bayangkan jika setiap kali keluhan muncul di pikiran, kita berhenti sejenak, menarik napas, lalu bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini? Pertanyaan sederhana ini akan menggeser kita dari posisi pasif menuju aktif, dari korban keadaan menjadi pengendali diri. Inilah inti dari latihan stoik. Tidak membuang waktu meratap, tetapi melangkah dengan tindakan nyata. Hidup tanpa keluhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Masalah tetap ada, penderitaan tetap datang, tetapi sikap kita berbeda. Kita tidak lagi menyerahkan kendali pada keadaan, melainkan menegakkan martabat kita dengan memilih respon yang bijaksana. Pada akhirnya, orang yang mampu membatasi keluhan bukanlah orang yang hidupnya mudah, melainkan orang yang melatih dirinya untuk tetap teguh di tengah kesulitan. Jadikanlah ini kebiasaan. Saat lidah ingin mengeluh, tahan sejenak. Saat pikiran ingin menyalahkan, ubah arah. Alihkan keluhan menjadi tindakan, sekecil apapun. Karena hidup yang dijalani tanpa keluhan adalah hidup yang dijalani dengan penuh kendali, dan kendali itu adalah sumber ketenangan sejati. Poin 3. Menulis jurnal singkat setiap pagi dan malam. Ada satu kebiasaan yang terlihat sederhana, namun sesungguhnya adalah latihan paling mendalam untuk mengenal diri. Menulis jurnal.
Tidak perlu panjang, tidak harus indah, dan tidak mesti penuh hiasan kata-kata. Cukup beberapa kalimat setiap pagi dan malam, tetapi dengan ketulusan hati. Dari sana kita akan menemukan bagaimana pikiran terurai, bagaimana emosi terbaca, dan bagaimana kesadaran diri semakin terasa. Bagi para filsuf Stoik, jurnal adalah cermin. Marcus Aurelius menulis Meditations bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Catatan itu adalah percakapan batin, pengingat agar ia tetap teguh di tengah beban sebagai seorang kaisar. Ia menuliskan kelemahan, keraguan, bahkan kesalahan, bukan untuk dipamerkan tetapi untuk dikoreksi. Dari sinilah kita belajar bahwa menulis jurnal bukanlah aktivitas sepele, melainkan latihan untuk menjaga diri agar tidak tenggelam dalam arus kehidupan. Menulis di pagi hari ibarat menyiapkan fondasi. Kita duduk sejenak sebelum dunia menuntut perhatian dan bertanya pada diri sendiri, apa yang ingin saya capai hari ini? Apa yang ingin saya jaga dari diri saya? Kebajikan apa yang harus saya latih? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini mengarahkan pikiran. Dengan menuliskannya, kita bukan hanya berangan-angan, melainkan memberi bentuk pada niat. Hari itu pun berjalan dengan arah yang lebih jelas, seakan ada kompas batin yang memandu langkah. Lalu, di malam hari, kita kembali ke jurnal yang sama. Bukan untuk menghakimi diri, melainkan untuk merenung. Kita bertanya, apa yang sudah saya lakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa saya perbaiki esok hari? Hal apa yang patut saya syukuri? Proses ini melatih kejujuran. Kita tidak bisa berbohong pada kertas kosong, karena ia hanya akan menuliskan apa yang kita tuliskan. Dengan begitu, jurnal malam menjadi ruang refleksi, sekaligus pengingat bahwa hari sudah dijalani, dan esok adalah kesempatan baru. Epictetus berkata, jangan biarkan pikiranmu berlalu lalang begitu saja tanpa diperiksa. Menulis jurnal adalah cara kita memeriksa pikiran. Alih-alih membiarkan emosi menumpuk di kepala, kita menuangkannya di atas kertas. Kadang kita menemukan kemarahan yang ternyata berlebihan. Kadang kita melihat kegelisahan yang sebenarnya tidak penting. Dengan menuliskannya, kita belajar memilah mana yang patut diberi energi, mana yang cukup dilepaskan. Banyak orang meremehkan kebiasaan ini karena mengira tidak punya waktu. Padahal, cukup 5 menit setiap pagi dan malam sudah lebih dari cukup. Bukan soal panjangnya tulisan, melainkan kedalaman niat. Bahkan satu kalimat syukur di pagi hari, atau satu catatan kecil tentang kesabaran di malam hari, mampu menanamkan benih perubahan yang besar. Menulis jurnal juga melatih konsistensi. Hari demi hari, catatan-catatan itu menjadi jejak perjalanan batin. Kita bisa melihat bagaimana diri kita berubah, bagaimana pola pikir bergeser, dan bagaimana kebijaksanaan perlahan tumbuh. Ini nefracuing catatan yang filosofis. Ia menunjukkan apakah kita benar-benar berlatih, atau hanya berbicara tanpa perubahan. Lebih jauh, jurnal adalah pengingat bahwa kita bukan sekadar makhluk yang bereaksi terhadap dunia. Kita bisa berhenti, merenung, lalu memilih bagaimana akan bertindak. Jurnal menjadi ruang hening, tempat kita berdialog dengan diri sendiri tanpa gangguan. Di sanalah kita belajar rendah hati, jujur, dan teguh. Maka, jangan pandang remeh kebiasaan ini. Ambil pena, buka lembar kosong, dan tuliskan apa adanya. Lakukan di pagi hari untuk memberi arah, dan di malam hari untuk memberi makna. Karena hidup yang diperiksa adalah hidup yang lebih layak dijalani. Seperti yang diyakini para Stoik, orang bijak bukanlah yang selalu benar, melainkan yang selalu mau belajar dari dirinya sendiri. Poin 4. Berlatih mengendalikan respon, bukan keadaan. Dalam hidup ini, seringkali kita merasa letih bukan karena apa yang terjadi, melainkan karena bagaimana kita menanggapinya. Keadaan di luar diri kita bergerak dengan caranya sendiri. Cuaca bisa mendung, orang lain bisa marah, pekerjaan bisa menumpuk, dan rencana bisa gagal. Semua itu bukan sepenuhnya dalam kendali kita. Namun di antara kejadian yang menimpa dan reaksi yang muncul, ada ruang kecil. Ruang itulah yang disebut oleh para filsuf Stoik sebagai kebebasan sejati. Kebebasan untuk memilih respon. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia,
melainkan penilaian mereka tentang peristiwa itu. Kata-kata ini terdengar sederhana, namun dalam praktiknya menjadi dasar bagi ketenangan batin. Apa yang ia maksud ialah bahwa penderitaan kita lebih banyak lahir dari cara kita memaknai sebuah kejadian, bukan dari kejadian itu sendiri. Misalnya bila seseorang mengucapkan kata-kata kasar kepada kita, kata itu sendiri hanyalah suara. Yang membuatnya melukai adalah penilaian kita bahwa itu penghinaan. Lalu kita biarkan emosi meledak. Mengendalikan respon berarti melatih diri untuk tidak terburu-buru dikuasai emosi. Ia adalah seni untuk menahan jeda sejenak sebelum menjawab, menimbang sebelum bereaksi, dan menyadari bahwa amarah atau kesedihan yang berlebihan hanya akan memperburuk keadaan. Di titik inilah letak latihan sejati. Bukan mengendalikan dunia luar, tetapi menguasai diri sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang setiap hari berhadapan dengan konflik, pengkhianatan, dan penderitaan rakyatnya, menulis dalam catatannya, "Engkau memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadari hal ini, dan engkau akan menemukan kekuatan." Ia tidak sedang memberi nasihat kosong, melainkan menulis kepada dirinya sendiri, agar tidak hanyut oleh keadaan yang sulit. Jika seorang kaisar yang dikelilingi masalah bisa melatih hal ini, apalagi kita yang hidup dengan kesulitan sehari-hari. Bayangkan sebuah contoh. Anda bekerja keras, namun hasilnya tidak diakui. Dua pilihan muncul, mengeluh dan marah, atau belajar mengubah strategi dan melanjutkan dengan tenang. Pilihan pertama akan menguras tenaga tanpa hasil. Pilihan kedua mungkin tidak langsung memberi penghargaan, tetapi memberi Anda kendali atas diri sendiri. Dari situlah lahir keteguhan. Mengendalikan respon bukan berarti menekan emosi atau berpura-pura tidak merasakan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi batu yang dingin. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk menyadari emosi, lalu mengarahkannya agar tidak menguasai kita. Saat marah, kita akui kemarahan itu, tetapi kita juga sadar bahwa membalas dengan amarah hanya menambah api. Saat sedih, kita izinkan air mata jatuh, tetapi kita juga sadar bahwa larut terlalu lama hanya akan merampas hari-hari berikutnya. Latihan ini memang tidak mudah, membutuhkan kesabaran, kesadaran, dan pengulangan. Namun, setiap kali kita berhasil menahan diri dari reaksi impulsif, kita sedang melatih otot batin. Sama seperti tubuh menjadi kuat lewat latihan fisik, jiwa pun menjadi teguh lewat latihan pengendalian respon. Kehidupan modern dengan segala distraksinya sering memancing reaksi cepat. Notifikasi yang membuat kita cemas, komentar di media sosial yang memicu emosi, atau berita yang membuat kita panik. Semua ini bisa membuat kita hidup dalam pola reaktif yang melelahkan. Maka, berlatih mengendalikan respon justru semakin relevan hari ini. Ingatlah, kebebasan sejati bukanlah bebas dari masalah, melainkan bebas untuk menentukan bagaimana kita menghadapi masalah. Dunia bisa tetap kacau, tetapi hati kita bisa tetap tenang. Orang lain bisa bersikap tidak adil, tetapi kita tetap bisa memilih untuk berlaku bijaksana. Dan inilah kemenangan sejati seorang Stoik. Bukan kemenangan atas dunia luar, tetapi kemenangan atas diri sendiri. Poin 5. Mengurangi konsumsi informasi berlebihan. Kita hidup di zaman di mana informasi mengalir deras tanpa henti. Ponsel di genggaman kita bukan sekadar alat komunikasi, tetapi sebuah pintu ke dunia yang tak pernah tidur. Setiap detik ada berita baru, komentar baru, gosip baru, dan kabar yang berebut atensi. Kita bangun tidur dengan notifikasi, bekerja ditemani layar, dan tidur kembali dengan pikiran yang masih dijejali informasi. Pertanyaannya, apakah semua itu benar-benar berguna? Ataukah sebenarnya ia hanya membuat pikiran kita lelah? Para filsuf Stoik kuno hidup di zaman yang jauh lebih sederhana, tetapi peringatan mereka tetap relevan. Seneca menulis, "Bukan karena hidup kita singkat, tetapi karena kita menyia-nyiakannya." Salah satu cara kita menyia-nyiakan hidup hari ini adalah dengan membiarkan pikiran tenggelam dalam arus informasi yang tidak perlu. Kita merasa sibuk, padahal hanya sibuk mengonsumsi apa yang tidak menambah nilai.
Mengurangi konsumsi informasi bukan berarti menutup diri dari dunia. Bukan berarti kita berhenti membaca berita atau berhenti belajar. Sebaliknya, ini adalah latihan untuk memilah mana yang bermanfaat, mana yang hanya mengganggu. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali dan apa yang kita konsumsi setiap hari. Baik makanan bagi tubuh maupun informasi bagi pikiran, sesungguhnya ada dalam kendali kita. Bayangkan tubuh yang setiap hari diberi makanan sampah. Akibatnya jelas, lemah, mudah sakit, dan tidak bertenaga. Begitu pula pikiran yang setiap hari dijejali gosip, berita buruk, atau komentar kosong. Akibatnya adalah batin yang resah, mudah marah, mudah panik, dan kehilangan arah. Informasi berlebihan bukan menambah kebijaksanaan, tetapi justru mengaburkan kejernihan berpikir. Marcus Aurelius mengingatkan dalam Meditations, jika engkau ingin menenangkan jiwa, lepaskan dirimu dari hal-hal yang tak berguna. Kata-kata ini bisa kita terapkan hari ini dengan cara sederhana. Batasi waktu di media sosial, pilih bacaan yang membangun, dan hentikan kebiasaan menggulir layar tanpa tujuan. Dengan begitu, kita tidak lagi menjadi budak informasi, melainkan tuannya. Mengurangi konsumsi informasi juga memberi kita ruang untuk benar-benar berpikir. Sebab berpikir tidak sama dengan menerima banjir data. Berpikir membutuhkan hening, membutuhkan ruang kosong di mana pikiran bisa merenung, mengolah, dan memahami. Jika ruang itu terus dipenuhi oleh potongan berita dan komentar, kapan kita sempat mendengar suara hati sendiri? Praktik ini bisa dimulai dengan langkah kecil. Misalnya, menentukan waktu tertentu untuk membaca berita, bukan setiap kali ponsel bergetar. Atau menetapkan batas waktu di media sosial agar tidak terjebak dalam guliran tanpa akhir. Bahkan bisa juga dengan memilih satu buku untuk dibaca tuntas, daripada melompat dari satu informasi ke informasi lain tanpa arah. Mengurangi informasi bukan kehilangan, melainkan pemurnian. Kita kehilangan kebisingan, tetapi mendapatkan kejernihan. Kita kehilangan distraksi, tetapi menemukan fokus. Kita kehilangan keresahan, tetapi menemukan ketenangan. Dan disitulah kebiasaan ini menjadi bagian penting dari perjalanan Stoik, mengarahkan pikiran pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Ingatlah, dunia tidak akan berhenti, meski kita tidak membaca setiap berita, tidak mengikuti setiap gosip, atau tidak menanggapi setiap komentar. Dunia tetap berjalan, dan hidup kita tetap harus dijalani. Maka, lebih baik jalani dengan pikiran yang jernih, bukan dengan pikiran yang dijejali beban yang bukan milik kita. Mengurangi konsumsi informasi berlebihan adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri. Dengan itu, kita belajar bahwa ketenangan tidak datang dari mengetahui segalanya, tetapi dari mampu memilah apa yang pantas masuk ke dalam pikiran kita. Seperti halnya tubuh yang sehat membutuhkan makanan yang baik, pikiran yang tenang pun membutuhkan informasi yang bernilai. Poin 6. Memberi tanpa harap kembali. Dalam hidup ini, saya sering merenungkan bahwa salah satu ujian terbesar dari ketulusan manusia terletak pada cara ia memberi. Memberi adalah tindakan yang mulia, tetapi kemuliaannya dapat ternodai apabila ia dikaitkan dengan harapan tersembunyi. Berapa banyak dari kita yang, meski tampak ikhlas, sebenarnya menyimpan ekspektasi, entah itu ucapan terima kasih, penghargaan, atau balasan yang setara. Pada saat itulah pemberian kehilangan makna sejatinya, sebab ia telah bergeser menjadi transaksi. Dan transaksi, betapapun tampak baik, berbeda dari ketulusan. Saya belajar bahwa memberi tanpa mengharap kembali adalah latihan kejujuran sekaligus kebebasan. Kejujuran, karena saya benar-benar melakukannya untuk kebaikan itu sendiri, bukan untuk keuntungan pribadi. Kebebasan, karena hati saya tidak lagi terikat pada hasil, reaksi, atau balasan dari orang lain. Jika saya memberi dengan tulus, maka selesai sudah peran saya di situ. Apapun yang terjadi setelahnya bukan lagi urusan saya. Bayangkan seseorang yang menolong orang lain dalam kesulitan. Apabila ia menunggu ucapan terima kasih, maka sebenarnya ia tidak sedang memberi, melainkan menukar bantuan dengan penghargaan. Apabila ia menunggu kebaikan serupa kembali padanya suatu hari,
maka ia tidak sedang berbuat baik, melainkan menanam investasi sosial. Memberi sejati adalah memberi dengan tangan terbuka, lalu membiarkan pemberian itu pergi tanpa jejak, seolah-olah bukan saya yang memberinya. Saya percaya bahwa memberi tanpa pamrih juga adalah bentuk latihan batin untuk melawan ego. Ego selalu ingin diakui, dihargai, dan dilihat. Dengan memberi tanpa mengharap kembali, saya mengingatkan diri sendiri bahwa tidak semua hal harus menjadi panggung bagi diri saya. Kadang, kebaikan yang tersembunyi jauh lebih murni daripada kebaikan yang diumbar. Bahkan, mungkin lebih baik jika tidak seorang pun tahu, selain diri saya dan Tuhan. Namun, saya tidak menutup mata bahwa di dunia nyata, orang yang memberi tanpa pamrih seringkali justru dikecewakan. Kebaikan disalahgunakan, ketulusan dianggap kelemahan, dan tangan yang memberi dianggap bisa diminta terus-menerus. Tetapi justru disitulah letak latihannya. Apakah saya akan berhenti memberi hanya karena dunia tidak selalu adil? Ataukah saya tetap melangkah dengan prinsip bahwa kebaikan adalah cermin dari siapa saya, bukan dari bagaimana orang lain memperlakukan saya? Ketika saya memberi, saya sedang melatih diri untuk mengurangi keterikatan pada balasan dunia. Saya tidak bisa mengendalikan apakah orang itu akan menghargai atau melupakan. Yang saya bisa kendalikan hanyalah niat dan tindakan. Dengan begitu, hati saya tetap ringan, tidak terbebani oleh kekecewaan, dan tidak terikat pada ekspektasi. Dalam jangka panjang, memberi tanpa harap kembali adalah salah satu jalan menuju kedamaian. Karena setiap kali saya membantu seseorang, saya tidak lagi dihantui pertanyaan, apakah dia akan membalas? Atau apakah dia setidaknya berterima kasih? Saya hanya melangkah, menyadari bahwa kebaikan saya adalah bagian dari tugas saya sebagai manusia. Saya tidak perlu menjadikannya utang yang harus dikembalikan. Maka saya belajar bahwa memberi sejati bukan hanya tentang orang yang menerima, tetapi tentang siapa saya setelah memberi. Apakah saya menjadi lebih bebas dari ekspektasi? Apakah saya lebih tenang karena tidak menuntut balasan? Jika ya, maka pemberian itu telah melatih saya lebih dari apapun yang bisa diberikan kembali oleh orang lain. Dengan demikian, memberi tanpa harap kembali adalah seni membebaskan hati dari belenggu pamrih. Ia adalah jalan sunyi yang menuntut keteguhan, tetapi di ujungnya menanti ketenangan yang tidak dapat dibeli oleh penghargaan atau balasan siapapun. Poin 7. Menghargai kesederhanaan dalam keseharian. Hidup modern seringkali membuat kita lupa menghargai hal-hal kecil. Kita dikelilingi oleh kemewahan, pilihan, dan distraksi yang tak henti, sehingga banyak dari kita merasa tidak pernah cukup. Stoikisme, sebaliknya, mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada banyaknya harta, kemewahan, atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan sejati lahir dari kemampuan menghargai yang sederhana, hal-hal yang selalu ada di depan mata, namun jarang kita sadari. Saya belajar bahwa menghargai kesederhanaan bukan berarti menolak kenyamanan atau mengekang kebutuhan, melainkan mengubah perspektif tentang apa yang benar-benar penting. Contohnya sederhana: udara segar di pagi hari, secangkir teh hangat, senyum seorang teman, atau percakapan singkat yang tulus. Bagi banyak orang, hal-hal ini dianggap biasa dan luput dari perhatian. Tetapi bagi seorang Stoik, hal-hal ini adalah sumber ketenangan, bukti bahwa hidup memiliki nilai bahkan tanpa kemewahan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Sadarilah bahwa hal-hal sederhana sudah cukup untuk bahagia, jika kami mampu memisahkannya dengan hati yang bersih." Kata-kata ini mengingatkan saya bahwa kebahagiaan bukan milik mereka yang memiliki banyak, melainkan mereka yang mampu menghargai apa yang ada. Dengan begitu, kita mengurangi rasa iri, tidak tergoda oleh keinginan tak berujung, dan membebaskan pikiran dari keresahan yang tidak perlu. Menghargai kesederhanaan juga berarti memperlambat ritme hidup. Saat kita terburu-buru, kita melewatkan momen-momen kecil yang seharusnya bisa memberi kepuasan. Kita menatap layar ponsel lebih lama daripada menatap langit. Kita memikirkan tujuan jauh lebih banyak daripada menikmati proses berjalan. Dengan membiasakan diri menghargai kesederhanaan, kita melatih kesadaran penuh
kehadiran batin yang mampu menikmati setiap detik, bahkan yang tampak biasa. Kesederhanaan juga mengajarkan kita untuk tidak terikat pada benda atau status. Barang-barang dan pencapaian memang bermanfaat, tetapi keterikatan berlebihan hanya menimbulkan kecemasan. Takut kehilangan, takut gagal, takut tidak cukup. Stoikisme menegaskan bahwa semua itu berada di luar kendali kita. Yang dapat kita kendalikan hanyalah sikap dan persepsi kita terhadapnya. Ketika kita menghargai kesederhanaan, kita belajar cukup dengan apa yang ada, dan pikiran pun menjadi tenang. Latihan ini tidak selalu mudah, karena masyarakat modern sering menilai kesuksesan dari seberapa banyak yang dimiliki. Namun, latihan sehari-hari dapat dimulai dengan hal-hal kecil. Menghargai secangkir kopi di pagi hari, menikmati keheningan di perjalanan, menatap mata orang yang kita temui, atau bersyukur atas rumah dan tempat tidur yang aman. Setiap momen sederhana yang disadari dengan penuh kesadaran adalah batu loncatan untuk hidup yang lebih tenang dan bermakna. Menghargai kesederhanaan juga membawa kita kepada rasa syukur. Ketika kita menghargai hal-hal kecil, kita menyadari bahwa hidup sudah memberi lebih dari cukup. Kita belajar menerima tanpa keluhan, menikmati tanpa keserakahan, dan memberi tanpa mengharap imbalan. Kesederhanaan menjadi landasan kebajikan, karena dari kesadaran ini lahir ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Akhirnya, saya menyadari bahwa menghargai kesederhanaan bukan sekadar soal gaya hidup, tetapi soal kualitas batin. Orang yang mampu melihat nilai dalam hal-hal kecil tidak akan mudah goyah oleh kehilangan, tidak akan mudah terguncang oleh gangguan, dan tidak akan terjerat oleh ambisi yang tak berujung. Kesederhanaan adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hati yang hadir, bukan dari dunia yang luar biasa. Dengan demikian, kebiasaan menghargai kesederhanaan adalah salah satu latihan stoik yang paling mendasar, mengajarkan kita cukup dengan yang ada, hadir sepenuhnya dalam setiap detik, dan menemukan ketenangan dalam hal-hal yang tampak sepele, namun sesungguhnya paling berharga. Poin 8. Menjaga pikiran dari racun emosi negatif. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, pikiran kita sering menjadi medan pertempuran yang tak terlihat. Marah, iri, dengki, cemas, atau iri hati. Semua emosi ini bisa muncul seolah tanpa permisi, menyusup ke ruang batin yang mestinya tenang. Dan bila dibiarkan, emosi-emosi itu berpotensi menjadi racun, merusak ketenangan, dan memutarbelitkan persepsi kita terhadap dunia. Para filsuf stoik sejak ribuan tahun lalu sudah menekankan pentingnya menjaga pikiran agar tidak diracuni oleh emosi negatif. Seneca menulis, "Bukan dunia yang membuatmu menderita, tetapi penilaianmu tentang dunia." Kalimat ini menegaskan bahwa sumber penderitaan bukanlah orang lain, situasi atau peristiwa itu sendiri, melainkan interpretasi dan reaksi batin kita terhadapnya. Jika pikiran kurang dijaga, setiap peristiwa kecil dapat berubah menjadi racun yang menimbulkan stres, kemarahan, atau kecemasan yang tak perlu. Menjaga pikiran dari racun emosional bukan berarti kita harus menjadi dingin atau menutup hati terhadap kehidupan. Justru sebaliknya, kita tetap merasakan emosi, tetapi kita tidak membiarkan emosi itu menguasai kita. Setiap kali rasa marah muncul, kita berhenti sejenak, menarik napas, dan menanyakan pada diri sendiri, apakah kemarahan ini akan membantu saya, atau hanya menghancurkan ketenangan saya? Dengan pertanyaan sederhana itu, kita mulai memisahkan antara apa yang muncul sebagai perasaan alami, dan apa yang akan kita biarkan berkembang menjadi racun. Racun emosi negatif sering muncul dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, menuntut agar dunia sesuai keinginan, atau menilai orang lain berdasarkan standar kita sendiri. Di sini latihan stoik memberi panduan. Fokuslah pada hal-hal yang ada dalam kendali, dan lepaskan hal-hal yang berada di luar kendali. Marah karena orang lain bersikap tidak adil adalah membuang energi pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Sebaliknya, menenangkan diri, menjaga perspektif,
Dan bertindak bijaksana adalah cara kita tetap teguh. Menjaga pikiran dari racun emosi juga berarti selektif terhadap apa yang kita izinkan masuk ke dalam kesadaran kita. Gosip, komentar negatif, berita provokatif, atau pertikaian yang tidak konstruktif bisa menjadi sumber racun batin. Menghindari paparan berlebihan terhadap hal-hal itu bukanlah bentuk melarikan diri, melainkan bentuk disiplin batin. Epictetus mengingatkan, kita adalah apa yang kita perhatikan. Jika perhatianmu pada hal-hal rendah, batinmu ikut jatuh. Selain itu, latihan refleksi diri menjadi alat penting. Setiap malam, meninjau kembali perasaan hari itu. Apa yang membuat marah, cemas, atau iri, membantu kita mengenali pola dan akar emosi negatif. Dengan kesadaran itu, kita bisa menghentikan rantai racun sebelum meracuni hari-hari berikutnya. Kita belajar bahwa tidak setiap dorongan emosi harus ditindaklanjuti. Beberapa cukup diakui, dipahami, lalu dilepaskan. Membiasakan pikiran untuk tetap bersih dari racun emosi membutuhkan latihan konsisten. Sama seperti tubuh yang perlu olahraga, batin pun perlu disiplin. Setiap kali kita berhasil menahan diri dari reaksi emosional yang merugikan, kita memperkuat ketahanan batin. Hari demi hari, pola berpikir negatif berkurang, dan kesadaran meningkat. Pada akhirnya, menjaga pikiran dari racun emosi negatif bukan hanya soal menenangkan diri, tetapi soal hidup dengan keteguhan dan kebijaksanaan. Dunia mungkin tetap penuh konflik, ketidakadilan, dan provokasi. Tetapi kita, dengan pikiran yang jernih dan bebas dari racun, mampu menghadapi semuanya tanpa kehilangan kendali atau kedamaian. Dan inilah inti dari ajaran Stoik. Kebahagiaan dan ketenangan lahir dari cara kita memelihara pikiran, bukan dari keadaan luar yang tak menentu. Poin 9. Menyisihkan waktu untuk diam dan introspeksi. Di tengah kesibukan yang tiada henti, kita sering lupa akan satu hal yang sangat penting, diam. Bukan diam pasif yang sekadar menahan suara, tetapi diam aktif yang memungkinkan batin kita menata diri, merenung, dan memahami arah hidup. Para filsuf Stoik sejak lama menekankan pentingnya introspeksi sebagai sarana untuk mengenal diri sendiri, mengendalikan emosi, dan meneguhkan prinsip hidup. Tanpa momen diam, kita berisiko hanyut dalam rutinitas tanpa kesadaran, menjadi reaktif terhadap segala sesuatu, dan kehilangan arah. Epictetus menulis, perhatikan dirimu sendiri. Jangan biarkan pikiranmu terus-menerus ditarik keluar, tetapi kembalikan ia ke pusat kendali. Diam dan introspeksi adalah cara kita mengembalikan pikiran ke pusat kendali itu. Ketika kita menyisihkan waktu untuk duduk sendiri, bahkan hanya beberapa menit sehari, kita memberi kesempatan bagi batin untuk memeriksa apa yang sudah terjadi, apa yang sedang kita rasakan, dan bagaimana kita ingin bertindak. Ini adalah ruang di mana penilaian dan niat bertemu, membentuk dasar bagi tindakan yang bijak. Diam bukan berarti menghindar dari kehidupan atau masalah. Justru sebaliknya, diam memberi kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan dengan kejernihan. Dalam keheningan, kita bisa mengamati emosi yang muncul, menelisik motif di balik tindakan kita, dan menimbang pilihan dengan hati-hati. Tanpa introspeksi, kita cenderung bertindak berdasarkan kebiasaan atau dorongan impulsif. Dengan introspeksi, kita menjadi tuan atas diri sendiri, bukan budak dari keadaan atau emosi. Praktik ini bisa dimulai dari hal sederhana. Duduk beberapa menit tanpa gangguan, menutup mata, dan mengamati napas. Perlahan, pikiran akan mulai tenang, dan kita bisa meninjau kembali hari atau rencana kita. Apa yang patut disyukuri? Apa yang perlu diperbaiki? Apakah tindakan kita selaras dengan nilai-nilai yang kita junjung? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tampak kecil, tetapi efeknya jauh lebih besar daripada yang kita duga. Menyisihkan waktu untuk diam juga membantu kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara hal-hal yang berada dalam kendali dan hal-hal yang di luar kendali. Ketika kita terbiasa refleksi, kita belajar menahan reaksi spontan terhadap provokasi atau tekanan. Kita menjadi lebih sabar, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi tantangan tanpa kehilangan keseimbangan batin.
Marcus Aurelius sendiri sering menulis tentang pentingnya mengamati diri sendiri setiap malam, merenungkan perbuatan hari itu, dan menyiapkan diri untuk menghadapi hari esok dengan penuh kesadaran. Selain itu, diam dan introspeksi adalah sarana untuk menemukan kebijaksanaan dalam hal-hal sederhana. Seringkali jawaban atas dilema, kesedihan, atau kegelisahan tidak datang dari dunia luar, tetapi dari ruang hening di dalam diri kita sendiri. Tanpa hening, kita terlalu sibuk mendengarkan suara luar, hingga suara batin teredam dan tersisih. Introspeksi memungkinkan kita mendengar diri sendiri, mengenali kelemahan, mengakui kekuatan, dan meneguhkan prinsip hidup. Dalam kehidupan modern yang penuh distraksi, notifikasi, media sosial, pekerjaan, dan tuntutan orang lain, momen diam menjadi semakin langka. Tetapi justru disitulah nilainya. Diam bukan kemewahan, melainkan kebutuhan. Setiap kali kita memberi waktu untuk introspeksi, kita menanamkan benih ketenangan, kesadaran, dan kebijaksanaan. Lama-kelamaan, kebiasaan ini membentuk karakter yang teguh, batin yang stabil, dan pandangan hidup yang jelas. Maka, menyisihkan waktu untuk diam dan introspeksi bukan sekadar aktivitas spiritual atau filosofi. Ia adalah latihan praktis untuk hidup dengan kendali, kesadaran, dan ketenangan. Ia mengajarkan kita bahwa hidup yang dijalani dengan refleksi jauh lebih bernilai daripada hidup yang hanya diisi reaksi dan kebisingan. Dalam keheningan, kita menemukan diri sejati, dan dari situ lahirlah kekuatan untuk menghadapi dunia tanpa kehilangan ketenangan. Setelah menelusuri 10 kebiasaan yang mampu mengubah hidup hanya dalam 1 minggu, kita menyadari bahwa perubahan sejati tidak selalu berasal dari tindakan besar, melainkan dari konsistensi dalam hal-hal kecil yang membentuk karakter. Bangun lebih awal, membatasi keluhan, menulis jurnal, mengendalikan respon, mengurangi informasi berlebihan, memberi tanpa pamrih, menghargai kesederhanaan, menjaga pikiran dari racun emosi, menyisihkan waktu untuk diam, hingga menutup hari dengan syukur. Semuanya adalah latihan batin yang meneguhkan kita sebagai pribadi, yang lebih bijaksana, tenang, dan fokus. Channel ini hadir untuk membimbing Anda menanamkan kebiasaan-kebiasaan stoik dan motivasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Setiap video adalah pengingat bahwa ketenangan, kendali, dan kebahagiaan dimulai dari diri sendiri. Bergabunglah, pelajari, dan praktikkan setiap langkah. Bersama-sama, kita akan menjadikan hidup lebih bermakna, satu kebiasaan kecil demi kebiasaan kecil, hingga perubahan besar terasa nyata.